Waktu di puncak ada kayak puan kita nyebutnya, transpuan, karena tidak boleh menyebut waria menurut beberapa orang. Jadi ada transpuan yang nggak nyanyi tapi bawa musik terus joget gitu. Ketika itu ternyata ada kesalahan yang terjadi. Gue nggak enak terus kayak minta tolong adik gue untuk dikasih supaya at least nggak lama-lama, karena Paran tuh takut sama yang begituan. Dan ketakutannya datang dari masa kecil, gue nggak tahu trauma atau gimana, gue nggak tahu palanya pernah disundul apa gimana, gue nggak tahu. Tapi Paran main asal ngeluarin duit aja. Penyesalannya datang karena yang dikeluarin gocap. Harusnya dia kira 2.000, ternyata kok biru-biru. Dia nggak ngeh, yang ngeh Ara sama Rania ceweknya. Terus gue ngeliatnya kayak, Han, tadi 2.000 kan? Gitu. Iya, gue ngiranya itu 20 awalnya. Tapi Rania sama Ara ngelihatnya, apaan 20, orang gocap ya gitu biru-biru. Iya. Habis itu trauma ke Bogor ya. Enggak niatkan dari awal. Sah. Kamu mirip deh sama sesuatu, mirip suami masa depanku. Wah, Agus. Iya, langsung kecewa. Kalau kita lihat tete orang transgender apakah dosa? Tapi ketika yang ditatap itu berpotensi mendatangkan hal yang tidak bermanfaat, bahkan maksiat, paling kan. Oh, jadi tetap dosa, bro. Sama halnya seperti ini, pertanyaan yang jadi ada ibu-ibu menyusui anaknya. Terus kita secara tidak sengaja menyusu kepada ibu tersebut. Apakah kita dan anak dari ibu ini menjadi saudara sepersusuan gitu? Mending jangan gitu dari awal gitu loh. Siapa tahu lagi jalan, aduh, gitu kepleset. Nggak mungkin kan? Ya udahlah, jangan. Adik-adik. Aduh. Suka kopi susu nggak? Kopinya di gelas, susunya langsung dari punyaku. Iya, Agus. Lu cowok Agus. Waktu itu nih ada satu email yang sebenarnya dia pengen gue untuk bacain. Email ini masuk ke email gue yang lain, BTW email Lunati Podcast dulu, udah lama. Terus dia cerita ke gue, dia cerita kayak si orang ini cewek by the way. Jadi dia cerita ketika check-in dia minta deposit gocap. Terus kayak iya dia kasih. Terus dia masuk ke kamar untuk melakukan hal-hal yang diinginkan tentu saja. Diceritanya tuh secara mendetail gitu. Kenapa gak gue bacain? Karena ceritanya seperti cerita stensil yang bener-bener kayak aku dibuka bajunya yang gitu-gitu segala macam. Gue kan risih ya, terus kayak skip dulu gitu. Jadi, tapi tetap gue baca sampai bawah tuh. Cuman bang di akhiran ketika gue tidur ternyata dia pergi. Dia pergi terus dia bilang ke resepsionis kalau dia mau check out ketika si cewek itu masih ada di situ. Terus ketika check out kan biasanya orang dari pihak hotelnya akan mengecek kan, akan mengecek dulu kelengkapan segala macam baru boleh check out. Dicek, terus dia kebangun, si cewek ini kebangun terus ngeliat ada orang masuk ke situ. Orang itu ngelihat dia tidak mengenakan pakaian satu helai pun, ditutup lagi. Awalnya gue kira akan terjadi hal yang nana-nana kan, maksudnya seperti yang pikiran orang-orang gitu. Baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Terus si cowoknya ini ditahan gitu. Ditahan karena si yang jagain hotel mikir dia habis melakukan pembunuhan. Karena dia meninggalkan si ceweknya di kamar dengan gak pakai baju dan posisinya dia tidur. Dia gak ngeh kalau dia tidur. Dia dapat cerita ini langsung dari resepsionisnya. Terus security segala macam semua dipanggilin untuk masuk ke kamar tersebut. Ditoel gitu loh. Maksudnya kan dia gak pakai baju gitu kan. Masalahnya kan gimana sih? Terus kayak ada resepsionis cewek disuruh kayak noel dia. Coba cek masih hidup apa enggak gitu kan. Ditoel terus kayak mbak-mbaknya bangun ngelihat ada rame-rame kayak langsung kocak aja. Terus cowoknya cabut bangsat. Lucu banget aja sumpah. Itu secara comedic purpose lucu sekali, tapi terlalu banyak adegan yang nyah gitu loh. Gue ngebacanya apaan ini? brengsek lucu banget. Kami tinggal di kota yang sama, Semarang. Dan kita akan mendengarkan ini selama kurang lebih 1 menit. Gue nikmatin gak apa-apa. Gue 450.000, gue kira 45.000 tadi.
Sugoi. Sugoi. Ingat sama game-game よ。大好きよすごいやったやった大好き Kenapa よ lagi sih ngomong? すごい Astagfirullahaladzim. Lagi nonton yang enggak kan. Sugoi. Aduh, yata. Jujur, sebuah pertanyaan yang valid kepada siapapun ciwi-ciwi di luar sana, saya ingin bertanya. Kenapa setiap kali kalian ingin pergi kalimatnya adalah aduh nggak punya baju nih, padahal 7/8 dari lemari kalian dengan suami kalian itu isinya baju kalian semua gitu. Dominasi ya. Lemari segini nih, kotak gede, suaminya cuma dapat segini, masih ngomong loh nggak punya baju. Tolong, nggak mood pakai baju itu lagi. Udah pernah dipakai, takut ada yang tahu. Nggak ada yang peduli lu pakai baju apa. Giliran disuruh beli, sayang duitnya kalau beli baju baru. Tuh, sambat sak bendino kerjane, sambat. Meso, aku nggak duwe baju, aku nggak duwe kelambi. Itu yang di lemari apa? Mau dibakar? Hingga sesaat yang lalu aku merasa bersemangat, tiba-tiba aku merasa sedikit kecewa. Dia hanya memakai kaos putih dengan gambar dan tulisan aneh-aneh di dadanya, lalu celana coklat dan sendal. Pikirku waktu itu, persiapkanku sebelum ketemu ternyata cukup berlebihan dibanding dia yang seolah hanya memakai pakaian seadanya. Untuk apa dandan begini? Oh, Ah, ngerti gue. sumpah, emang perdebatannya tuh begitu terus ya? Gua nggak merasa ada yang aneh nih dengan pakai baju hitam, celana panjang hitam, pakai sepatu kalau mau. Nggak sih, gue pakai sendal terus. Emang itu dianggapnya nggak effort ya? Iya, padahal ada beberapa cewek yang bilang kayak, cowok kalau pakai baju hitam lengan panjang ganteng banget, nggak nahan rahimku anget gitu-gitu. Terus apa? Maksudnya cowok baju hitam yang ganteng? Gue punya gamis 5, kaos 4, kardigan 1, rok panjang sama kerudung 4, jadi merasa bukan cewek, bukan yang penting rapi dan cakep. Betul. We stand with Putri. Putri itu singkatan dari Maharani. Wah. Dan aku pun mulai mengikuti gaya dia yang apa adanya, memakai kaos dan celana jeans gitu. Cewek itu kalau pakai kaos cakep tahu, sumpah dah. Bini gue, kalau pakai kaos cakep deh. Ntar pasti kayak, jadi kalau misalkan nggak pakai kaos jelek, pasti gitu. Mulut rusak. Mumpun dia nggak nonton, di rumah lagi ada tamu soalnya, jadi dia tidak nonton. Bebas. Kenapa yang rajin ibadah? Apa tuh? Tuna, ikan tuna. Kenapa ikan tuna? Karena tuna ikan sholat. Ada jawaban. Suatu kali, seperti biasa kami pergi untuk malam mingguan. Kami ngopi di daerah kampus Undip, Universitas Kedip. Saat itu pertama kalinya aku melihat dia memakai kemeja, dan entah mengapa dia terlihat berbeda di mataku. Dia terlihat mempesona. Wah, terpesona. Entah karena bajunya atau karena perubahan dari kemonotonannya dia itu. Aku jadi sangat menunggu minggu-minggu berikutnya. Namun ternyata dia hanya memiliki 2 kemeja. Ya Allah. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan pakaiannya supaya kami terlihat match satu sama lain. Begitulah caraku bertahan dengannya. Aku menantikan hal-hal mengejutkan darinya. Wah, mau mengejutkan? Coba kalian jalan terus lu diselengkat sama dia. Wah, aku suka sekali hal mengejutkan ini. Meskipun bajuku kotor, mukaku banyok. Wah. Dulu sebelum bertemu dia, aku tidak pernah tahu jawabannya kalau ditanya kriteria aku seperti apa. Namun setelah bertemu, aku bisa menggambarkannya. Kriterianya adalah kagak pengen ketemu cowok yang bajunya itu doang. Ini gue takutkan dikirim sama Ara ini. Masuk. Oi. Anjing, laki gua bajunya hitam mulu. Menurut lu gue mending rambut pendek, rambut panjang. Selamat hari ibu juga untuk Ibu Megawati dan Puan Maharani. Selamat hari ibu. Anjing, ada yang komen habis keramas nih gitu. Lu kasih ke itunya orang. Gestur-gestur baik. aja mau tambah apa lagi Bruce ini siapa? Saya buka linknya. Shop. Kalau pocong putih itu pelanggaran. Shop. Dapetin ulta ke doi, datang ke rumahnya, terus bawa barbel, terus begini deh. Ih, abang nggak mau. Ih, abang, udahlah. Hewan-hewan apa yang bisa keluar kota? Jempol. Mereview cabe. Ini
adalah cabai-cabai yang ditanam di somehow gitu, tiba-tiba aja gitu. Sehat pada, apalagi pada stres. Halo orang. Selamat malam warga-warga. Halo orang, apa kabar? Juminten ini alpha, nggak pernah masuk sekolah. Di lingkaran kebestian kita, 3 hari sebelum email ini kukirim deh kayaknya, aku mutusin untuk ngajak pacar aku. Niatnya kalau ajak pacar aku kan bisa dibantu untuk bayarin jatah aku kan bang. Jadi aku nggak perlu keluar uang. Si Juminten nggak suka, alasannya karena space-nya maksimal orang di villa yang mau kita datangi cuma cukup 6 orang. Yang awalnya aku pikir bisa dong kan 6 orang ditambah dengan pacarku. Ternyata Juminten sudah punya rencana mau bawa anak tiri dia juga ke staycation yang katanya acara buat aku. Apaan sih tol? Aku mikir dong, ini acara buat aku atau liburan buat keluarga mereka sih? Kalau acara buat aku kok ngajakin pacar aku nggak boleh? Dan mereka malah ngajakin keluarga mereka. Lucu gak bang? Ketawa dong. Tolol. Setelah dari Warmindo saya nganterin Sinta pulang. Pas nyampe rumahnya Sinta saya tanya gimana hubungannya sama cowoknya, dan ternyata udah putus. Wah rasanya langsung plong semua, seneng gitu rasanya denger doi putus sama pacarnya. Udah gitu doang sih. Lah apa sih? Aku minta saran Mas Andri, mending balikan sama mantan atau cari yang baru? Men lu putus aja diputusin sama mbak bapaknya gitu. Thank you buat Mbak Ara dan Mas Andri. Cari lain dah. Cari lain bro. Sekolah dulu dah. Sekolah yang benar. Sekolah yang benar. Kuliah, miliki kebebasan finansial, miliki kekuatan untuk KPR rumah. Baru habis itu pacaran ya. Pacaran, nikah segala macem. Aki kuat empes, mantap. Kenapa sih? Gue juga nggak tahu kenapa ini masuk kurasi apa sih? Kayaknya Ara harus DSP 1 bro. Berapa kali sih dia? Astagfirullahaladzim, istri gue cantik, baik, rajin menabung, jago azan. Wah, kenapa dia azan? Contoh surat SP1. Anjing dicari. Mana sih anjing? Berhubung dengan kinerja saudara dianggap telah melanggar surat perjanjian, tidak memenuhi target. Oleh karena itu surat peringatan pertama ini diberikan dengan tujuan sebagai teguran. Oh gini ya. HRD manager. Aduh, lu mau jadi HRD kapan? Kan harus lewat tanda tangan HRD. Iya, HRD. HRD. Ini Tunggu itu tadi siapa HRD itu? istri di SP1 lu asus. Membership sekarang, besok harga naik. The fuck? Terus